Ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekalian, deretan setuju sepeda mulia. Malam ini kita istighosah untuk keselamatan bangsa. Karena pada saat ini bangsa kita sedang menghadapi banyak permasalahan yang mungkin saja setelah kita bicarakan kita bisa melakukan sesuatu agar bangsa kita ini selamat. Misalnya apa? Yang mengancam bangsa kita sekarang ini kalau bicara dari sudut geopolitik. Di luar negeri itu banyak perang. Misalnya antara Rusia dan Ukraina. Lalu serangan Israel ke Palestina yang memporak-porandakan Gaza. Dan berbagai persoalan lain di dunia yang berdampak ke Indonesia. Perang Rusia-Ukraina bukan hanya persoalan politik luar negeri kita, tetapi juga bisa mengancam posisi kita di dunia internasional, juga persoalan ekonomi. Misalnya ini, selama ini kita mengimpor gandum untuk keperluan kita, seperti untuk bakmi, supermi, dan lain-lain yang perlu gandum, itu mengimpornya 80% dari Uni Soviet dan Ukraina. Kalau perang itu berkelanjutan, maka kita tidak punya sumber yang sama murahnya dari luar negeri, dan itu bisa mengancam perekonomian kita. Begitu juga sekarang ancaman dari bencana alam, ada El Nino, ya, panas yang ekstrim, yang mudah-mudahan segera berlalu. Kemudian ada wabah, ada letusan gunung, ada tsunami. Saudara, itu semua perlu keseriusan kita untuk menangani. Kita bangsa Indonesia, kita orang Madura ini punya tanggung jawab untuk datang menjemput sejarah. Menjemput sejarah untuk menyelamatkan Indonesia ini dari ancaman bagi kelangsungan kebangsaannya. Mungkin saudara bertanya, Pak, itu kan di luar negeri, itu kan alam. Bagaimana kalau di dalam negeri? Saudara, di dalam negeri pun masalah kita tidak sedang baik-baik saja. Negara ini sedang juga mengalami banyak masalah. Saya selalu mengatakan, saudara, saya tidak akan kampanye politik praktis. Saya tidak akan kampanye untuk pemilu. Tapi saya akan kampanye tentang politik kebangsaan. Bangsa kita ini sekarang diancam oleh perpecahan dan oleh kemunduran. Karena apa, saudara? Karena di Indonesia ini diakui atau tidak sangat banyak korupsi. Saudara sekarang melihat ke arah manapun di Indonesia ini selalu ada korupsi. Coba dari sini saudara, lihat ke atas. Ada pesawat lewat. Ada korupsi di perusahaan pesawat terbang. Lihat ke laut. Ada illegal fishing, pencurian ikan secara ilegal. Lihat ke hutan. Ada korupsi di bidang kehutanan.
Lihat ke rumah sakit, ada korupsi di bidang penyelenggaraan kesehatan. Di mana-mana banyak korupsi. Sementara penegakan hukum kita ini harus diakui masih lemah. Siapa yang ditindak secara hukum karena korupsi, karena kesalahan, itu biasanya hanya terkena kepada orang yang apes. Apes saja itu, bukan karena sebuah program yang terencana. Hampir semua orang korupsi, tapi yang kena hanya sedikit. Itu berarti hanya yang apes. Seharusnya ada satu langkah yang lebih sistematis untuk mencegah dan menindak korupsi. Saudara sekalian, kalau mau bicara dari sudut agama, saya ingin katakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa hancurnya bangsa-bangsa dan negara yang kuat di masa lalu itu oleh karena hukum tidak ditegakkan. Kalau ada orang kuat, orang kaya raya, orang punya jabatan, punya salah, hukum tidak bisa ditegakkan. Mereka bisa membayar, mereka bisa menteror, dan mereka bisa menyuap sehingga bebas. Kalau ada orang kecil salah, langsung ditangkap dan dihukum. Terkadang diadili di tengah jalan dan aparat diam. Saudara, dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ada kisah dari seorang penduduk Madinah yang aristokrat kaya raya, namanya Bani Mahzum. Anak Bani Mahzum ini perempuan kedapatan mencuri. Bani Mahzum yang hebat, kaya raya, aristokrat di kota Madinah mengutus orang kepada Nabi Muhammad untuk menyuap. Dikatakan begini, wahai Rasulullah, anakku, anak Bani Mahzum ini adalah orang terhormat. Yang dicuri hanya sedikit, tolong jangan dihukum. Berapapun perlu akan saya ganti. Yang dicuri oleh anak gadis saya yang cantik ini, saya ganti. Asal anak saya jangan dihukum. Maka Nabi mengatakan begini, saudara Bani Mahzum, kata Nabi, ketahuilah bahwa hancurnya bangsa-bangsa dan negara besar di masa lalu itu karena hukum itu kalau menghadapi orang kuat tidak dilaksanakan, tapi begitu menghadapi orang lemah, hukum had langsung ditegakkan. Maka kata Nabi, fa'ayyamallah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anakku sendiri Siti Fatimah mencuri, saya potong juga tangannya. Apalagi cuma anaknya Bani Mahzum. Kenapa Nabi? Kenapa Nabi engkau mau memotong tangan seumpama anakmu mencuri? Kata Nabi, karena kalau hukum tidak ditegakkan, lama-lama negara kita ini hancur. Coba lihat tuh, Fir'aun jatuh karena tidak ada hukum di sana ketika dia sudah sangat kuat. Persia, Romawi, itu zaman-zaman Nabi. Bergelimpangan. Sehingga saudara, kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini, salah satu hal penting adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan benar. Saya sudah mengatakan, kalau di negara ini hukum bisa ditegakkan dengan benar, maka 50% persoalan bangsa ini sudah selesai. Sisanya yang 50% itu bisa dibagi kecil-kecil. Hukum 50%, ekonomi
5% pendidikan, 2%, sisanya kecil-kecil bisa diselesaikan masalahnya. Asal hukum ini tegak dulu. Ini jangan main-main kita terhadap negara ini. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kalau kita tidak memelihara dengan baik, tidak menjaga Indonesia ini sebagai negara yang kuat, berkat rahmat Allah, itu bisa dicabut. Kalau kita bertanggung jawab, mari kita jaga negara ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar negara ini kuat? Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum. Siapa yang bertugas menegakkan hukum dan konstitusi ini? Pemerintah. Oleh sebab itu, saudara, apa peran saudara yang bisa dilakukan? Ikut pemilu dengan jujur, adil, dan tulus. Ikut pemilu. Saya tidak akan menyuruh saudara milih siapa, tidak penting. Saudara sudah bisa berkonsultasi dengan para kiai, dengan kelompok belajar, dengan kampus, baca buku, baca berita. Saudara bisa menyimpulkan siapa yang harus saya pilih di dalam pemilu itu. Oleh sebab itu, pemilu itu harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, dan beradab. Saudara semua harus ikut pemilu. Jangan berpikir Anda, saya tidak ikut pemilu, itu calonnya jelek semua. Jangan begitu. Di antara calon-calon yang ada itu pilihlah yang paling baik. Itu kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dalam waktu dekat, ini kita harus merancang satu pemerintahan yang kuat, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus bersih dari itu. Dan caranya adalah saudara mengikuti pemilu dengan baik. Mari kita jaga negara Indonesia ini. Saudara, tugas besar kita juga di dalam geopolitik. Sekarang ini kita sedang diberi tugas, diberi kepercayaan oleh dunia internasional. Ketika pekan lalu Presiden berkunjung ke Amerika dan di situ diberi mandat agar Indonesia menjadi penengah konflik di Palestina. Saudara sekalian, saya ingin tegaskan, Indonesia sejak tahun 1945 sudah menyatakan mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Dan setelah keluarnya Dasar-Sila Bandung pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika dibangun. Pemerintah Indonesia, Presiden Soekarno mengatakan Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Ini harus dipegang sebagai amanat. Ini harus dipegang sebagai amanat perjuangan kita. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintahan yang korup. Kita harus membentuk satu pemerintahan yang bersih. Dan saudara bertugas untuk ikut pemilu. Kalau sebagai calon, jadilah calon yang baik. Kalau sebagai pemilih, jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Karena pemilu itu adalah agenda konstitusional. Pemilu itu adalah satu cara untuk mengganti pemerintahan secara damai. Memperpanjang tugas pemerintahan secara damai dan baik-baik. Oleh sebab itu prosesnya pun harus baik. Seruannya kepada rakyat, mari berpartisipasi dalam pemilu ini dengan baik. Kemudian kepada aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan ASN, supaya juga memposisikan diri secara netral. Saya tidak menuduh siapa-siapa karena ini masih dalam tahap permulaan, tapi eskalasi
untuk terjadinya pelanggaran itu. Semakin dekat hari pemilu akan semakin banyak, dan oleh sebab itu hati-hatilah dari sekarang. Rakyat kita sudah dewasa, rakyat kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Tidak boleh seorang pemimpin itu tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, kepada kesejahteraan rakyatnya. Saudara sekalian, jumlah orang miskin di Indonesia itu masih banyak. Kenapa masih banyak orang miskin? Ya sebenarnya karena banyak korupsi itu. Kalau tidak ada korupsi, orang miskin itu bisa ditekan. Karena pendapatan kemudian bisa diratakan. Itu sebabnya itu bisa diukur dari Gini rasio. Gini rasio kita tuh sangat jomplang. Sekarang 3,8 Gini rasio itu. Baiklah, saudara sekalian, mari kita akhiri dengan sholawat burdah. Maula ya sholli wasal. Maula ya sholli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Cawapres Mahfud MD pagi ini Sabtu 18 November 2023 berangkat dari hotel tempat menginap di Surabaya, disambut oleh sejumlah simpatisan. Pada hari Sabtu ini, Mahfud MD melakukan safari politik ke beberapa lokasi di Bangkalan, diantaranya di kawasan Suramadu dan sejumlah pondok pesantren, seperti Anukaya, pondok pesantren terbesar dan tertua di Madura, kemudian di pondok pesantren Al-Amin. Tak hanya ke Bangkalan, Mahfud MD juga akan sowan ke pondok pesantren di Sumeneb. Dalam safari politiknya hari Sabtu ini, Mahfud MD menjelaskan jika kegiatan ini bukan kampanye elektoral, melainkan politik kebangsaan karena kegiatan yang dilakukan berupa kuliah dialog dengan para santri, serta masyarakat Madura berbicara keterkaitan warga Madura terhadap bangsa dan tanah air, negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahfud MD juga memastikan tak ada kampanye politik atau pasangan calon dalam safari politiknya di Madura dan murni berbicara masalah kebangsaan. Sementara terkait soal isu kecurangan pelaksanaan pemilu, Mahfud MD menyatakan tak semua masalah pemilu harus ditanggapi, karena Mahfud MD meyakini jika nantinya isu tersebut akan hilang dengan sendirinya. Safari politik tapi politik kebangsaan ya, bukan kampanye elektoral tapi politik kebangsaan. Bicara keterikatan warga Madura terhadap bangsa dan tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia
Tidak ada kampanye partai politik atau pasangan calon, tidak ada. Ini murni masalah kebangsaan. Oleh sebab itu nanti ya bentuknya ya semacam dialog, kuliah, dan macam-macam. Ada beberapa forum yang akan saya hadir nanti di 2 pondok pesantren, lalu di lapangan. Nanti saya akan bicara di situ di pondok pesantren Anokoya, pondok pesantren terbesar dan tertua di Madura. Kemudian di Al-Amin, ini pondok modern yang dulu dibangun oleh sahabat saya Kiai Tijani Jauhari. Sekarang dilanjutkan oleh putranya Kiai Fauzi. Saya mau silaturahim dan berbicara dengan santri-santri juga. Terkait dengan kecurangan yang terus disuarakan oleh Bapak Mahfud sama Pak Ganjar gimana? Ya biarin aja, biasa dalam pemilu orang begitu. Pak Mahfud gitu. satu lagi selalu ada Pak ya? Enggak semua harus ditanggapi, nanti bisa hilang sendiri. Kalau Madura seperti apa sih Pak untuk perolehan suara sendiri? Oh enggak, ini bukan elektoral, jadi enggak ada nanti dilihat aja lah. Pokoknya dilihat bagaimana saya berinteraksi dengan Taretan Tibi. Taretan Tibi itu saudara sendiri. Setong Dere itu satu darah dengan orang Madura, dan saya akan bertemu dengan mereka karena saya bagian dari mereka. Cuma saya hidup di Jawa sudah puluhan tahun, tapi tidak pernah saya lepas pulang ke Madura setahun bisa 5 kali, bisa 6 kali sejak saya meninggalkan Madura dan hidup di Jawa. Gitu. Mahfud MD juga menegaskan tujuan dirinya melakukan safari politik di Madura adalah bersilaturahmi dengan masyarakat Madura, santri dan ulama di Pulau Garam yang menjadi tempat kelahiran dirinya. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang nanti juga akan mengisi acara di Istighasah Kebangsaan di Gor Ahmad Yani, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam, Mas. Pak Mahfud, ini kan tadi hari ini Bapak sudah berkeliling di kampung halaman. Kalau tadi saya sempat ketemu dengan masyarakat, katanya rindu, ada perasaan batin yang rindu dengan putra terbaik di Madura katanya Pak. Bagaimana tadi disambut meriah oleh masyarakat Jawa Timur Pak? Ya, alhamdulillah disambut dengan hangat. Tapi tetap memang ada pembatasan-pembatasan agar yang ASN dan sebagainya tidak terlalu terlibat. Tapi saya berterima kasih kepada pemerintah dan aparat keamanan karena dalam suasana yang begitu berjubel tadi acara tetap berjalan lancar. Dan betul memang saudara-saudara saya warga Madura itu menyambut saya dengan baik sebagai saudaranya yang sedang pulang kampung gitu. Alhamdulillah, dan kesempatan ini memang saya gunakan untuk memberi pengertian tentang hidup bernegara dan berkebangsaan, bukan berpolitik praktis tapi berpolitik tingkat tinggi, bukan soal pemilu atau apa. Artinya tidak hanya sebagai kontestan, tapi tadi sebenarnya yang Bapak sebutkan sebagai saudara yang dirindukan gitu Pak. Sebagai saudara yang dirindukan, dan saya sangat senang, terharu saya datang ke sebuah kampung di mana waktu saya kecil sering bermain di situ tadi.
ketemu dengan saudara-saudara. Pak Mahfud, nanti kan ini Bapak juga akan mengisi orasi di dalam Istigasa Kebangsaan ini, Pak. Kalau kita lihat tadi juga sempat disebutkan oleh Bupati, lalu kemudian tokoh agama juga menyebutkan bahwa ini tujuannya untuk menurunkan tensi politik yang kian menghangat di politik nasional, Pak. Apa kira-kira poin-poin yang akan Bapak sampaikan dalam poin nanti, Pak? Iya, saya akan sampaikan seperti biasanya bahwa pemilu ini bukan untuk mencari musuh, tapi untuk mencari pemimpin yang disepakati bersama. Cara kesepakatan bersama itu adalah memberi kesempatan memilih, dan yang terpilih itu harus disepakati secara bersama. Itulah politik politik kebangsaan, agar tidak meningkat dalam ketegangan seakan-akan lawan bertemu lawan gitu ya. Ini seharusnya kawan berkompetisi dengan kawan agar yang terbaik nanti keluar sebagai orang yang terpilih menjadi wakil rakyat maupun menjadi pemimpin negara dan pemimpin daerah. Itu aja sebenarnya politik kebangsaan itu. Gitu.